Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Supaya ada pemahaman yang utuh antara ayat ini, karena ada banyak kaitan dia ya. Kita akan lihat dulu di Ulangan 16 ayat 19 dan 20. 19-20. Dan sebelum Bruniko baca, kalau ada yang bisa cari nanti Amsal 21 ayat 21. Jadi Bruniko akan baca yang Ulangan 16. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kebenaran itu merupakan bahasa Grikanya itu nama dikaiosune. Jadi kebenaran itu ada dua macam ya di dalam bahasa Ibrani, Grika, dikaiosune dan aletheia. Nah, yang ada di dalam Matius 6 ayat 33 itu dikaiosune. Dikaiosune sebenarnya bukan hanya kebenaran, tapi dia kebenaran dan keadilan. Jadi kalau berbicara kebenaran pasti diikuti dengan keadilan. Jadi ada kaitan ya, keadilan dan kebenaran. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi mencari kehormatan di dunia ini tanpa mempelajari kebenaran itu tidak mungkin. Kalau tadi di Ulangan 19 keadilan. Nah, di kaiosune itu kebenaran dan keadilan. Tetapi di sini di Amsal 21 ini kebenaran dan kasih. Konteksnya ada di ayat 3. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, ini dia sudah gabung ya, kebenaran dan keadilan. Itulah yang disebut dikaiosune yang di Matius 6 tadi. Banyak orang mengejar atau mencari di dunia ini kebahagiaan dan kesehatan. Itu yang dicari orang dunia. Kebahagiaan dan kesehatan. Money cannot buy happiness. Tetapi orang dunia cari kebahagiaan dengan mencari uang, dengan mencari segala macam untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi selain dia mau kebahagiaan, dia mau kesehatan. Tanpa kesehatan, bahagia ini tidak ada gunanya. Yeah. Tapi walaupun sehat tapi miskin sekali juga merana airnya. Itu sebabnya ada teori Abraham Maslow ya. Kalau bisa pelajari ini Abraham Maslow, dia bilang ada teori kebutuhan ya. Dia ada 5 tingkat. Jadi pertama mencari sandang dan papan. Itu motivasi orang untuk kebutuhan itu sandang papan. Kalau mereka sudah dapatkan sandang dan papan, mereka akan cari safety. Jadi sudah mulai cari keamanan. Karena sudah ada makan, pakaian, safety termasuk rumah. Sudah ada rumah. Nah itu kebutuhan yang dicari orang meningkat. Setelah dia sudah ada sandang papan, apakah di klub-klub, jadi love and belonging, kebutuhan itu. Kalau dia sudah mendapatkan itu, ingin dikenal. Esteem needs. Jadi ingin dikenal. Nah, yang kelima ini self-actualization. Self-actualization mencitrakan diri di bidang. Misalnya dia di gereja, saya ini bekas direktur loh. Jadi dia tunjukkan di gereja dia bekas ini, sehingga lain kali dia yang mau mengatur gereja. Nah, ini kebutuhan Maslow ini terjadi ke setiap manusia maupun orang Kristen. Dan tujuan manusia tanpa kebenaran, mereka mencari kebahagiaan dan kesehatan. Nah, ini yang pernah kita ceritakan tuh Rockefeller ya. Dia dalam umur 50 tahun dia luar biasa kayanya. Orang tanya, kok masih mengejar kekayaan lagi? Oh, dia bilang sedikit lagi. Little
bit more dia untuk mencapai, dia sedikit lagi dia tahu-tahu dia merasa ada kelainan di kesehatan, dia memeriksakan diri dokter, dokter bilang ya umur Anda tidak lama lagi. Nah, disitulah dia mulai pikir, waduh, apa yang dia cari setengah mati, harta yang begitu banyak. Mati buat apa semua ini? Apa yang dia cari ini sama sekali sia-sia. Akhirnya dia sumbangkan semua, hampir semua harta-hartanya di bagian kesehatan, di universitas-universitas, di R&D, Research and Development. Baru sampai sekarang ada yayasan, masih walaupun dia sudah meninggal 100 tahun lalu, dia mesti yayasan yang dia tinggalkan uang untuk menjalankan yayasan itu. Tetapi herannya setelah dia memberikan itu, dia tahu-tahu dia masih bisa sampai 90 tahun. Banyak orang mencari kebahagiaan dan kesehatan. Padahal yang ayat kita baca tadi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam bahasa Inggris, look for dengan seek itu beda. Look for itu yang casual, yang biasa-biasa ya. Misalnya, I'm looking for my key. Jadi yang biasa. Ya. Tapi kalau seek itu mencari dengan harus mendapatkan dan sungguh-sungguh. Kan tadi kita bicara ada di Kaiosune, itu kebenaran dan keadilan. Ada satu kebenaran yang namanya aletheia. Kita akan dengan sia-sia mencari kebenaran Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak mendapatkan aletheia dulu tidak mungkin mencari di Kaiosune. Apa artinya? Jadi aletheia itu adalah kebenaran yang hakiki, yaitu Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita mencari kebenaran kalau kita tidak mendapatkan kebenaran yang hakiki dulu? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, dan karena kita dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Artinya karena dosa kita dipikulkan kepada Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu kita mendapatkan kebenaran Kristus. Nah, kebenaran Kristus itu yang disebut aletheia. Jadi aletheia kalau diterjemahkan secara apa yang benar. Jadi apa yang benar? Ya hanya Tuhan yang benar. Tapi righteous di Kaiosune atau righteousness itu bagaimana hidup benar. Jadi beda ya. Aletheia apa yang benar? Siapa yang benar? Itu hanya Tuhan Tritunggal ya. Kemudian karena kita diberikan itu kebenaran aletheia kepada kita, baru kita bisa mencari kebenaran. Nah, tadi di Bruniko baca 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa, yang benar, dibuat oleh Allah Bapa menjadi berdosa karena kita. Artinya dosa kita ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib dan Yesus mau memikulnya supaya kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Itu arti ayat 2 Korintus 5 ayat 21. Itu yang Martin Luther bilang. Kita bisa melakukan kebenaran di Kaiosune karena kita mendapatkan alien righteousness. Artinya apa? Kebenaran yang di luar kita ya, yang asing dari kita. Apa itu? Itulah kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Karena dosa kita diperhitungkan kepada Yesus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itulah arti salib. Jadi bukan kita bisa memperoleh kebenaran yang hakiki itu. Hanya Tuhan yang punya kebenaran yang hakiki itu. Tetapi setelah kita dibenarkan,
diberikanlah kita perintah di kayu sunyi. Artinya bagaimana kita hidup secara benar. Karena kita sudah dibenarkan. Karena melalui Kristus. Ada bisa baca lagi Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, karena kebenaran yang berikan berdasar iman kita kepada Yesus, karena itu kita percaya kepada Kristus melalui iman kita, baru Allah memberikan kebenaran itu. Itu jelas sekali di Filipi. Jadi kebenaran yang diberikan itu merupakan alien righteousness yang diberikan dari luar kepada kita. Sehingga Allah Bapa melihat kita karena karya Kristus. Bukan karena misalnya Edison, bukan karena Brudeko, bukan karena Ruki, termasuk bukan karena Pak Pendeta. Tapi itu karena Kristus yang diberikan kepada kita berdasar iman kita kepada Kristus. Itu yang kalau bahasa Inggrisnya imputed righteousness. Artinya diperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Atau kalau Martin Luther bilang juga alien righteousness. Yang asing datang dari luar, berikan kepada kita, baru Allah melihat kita benar. Karena dosa kita telah ditransferkan kepada Kristus. Kristus mau memikul dosa kita di atas kayu salib. Ini dosa kita, sins of believer, credited to Jesus Christ. Diperhitungkan kepada Yesus. Itu yang disebut Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh Allah Bapa karena kita. Kenapa karena kita? Karena dosa kita yang ditanggung oleh Yesus, sehingga disebut Yesus berdosa. Padahal Yesus tidak kenal dosa. Nah, setelah itu Yesus pikul di dalam salib dosa kita, baru kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Ini righteousness of Jesus Christ ditransferkan kepada kita atau credited to believer, double transfer. Ya. Jadi dosa kita ditransferkan kepada Kristus. Oleh karena itu Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh Bapa karena memikul dosa kita. Baru jadi karena iman kita kepada Kristus, itulah kebenaran yang diberikan kepada kita ya. Di mana Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Tanpa melalui Yesus tidak ada orang bisa melakukan yang Bruniko ayat Matius 6 ayat 33. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, ini berkaitan dengan di sini ya. Di sini Yesus bilang akulah jalan kebenaran. Nah, apa yang disebut kebenaran di sini? Aletheia, yaitu apa yang benar. Matius 6 ayat 33 adalah bagaimana hidup benar. Jadi beda ya. Di kayu sunyi dengan aletheia. Aletheia hanya bisa untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal. Setelah kita mendapatkan kebenaran dari Kristus, baru kita bisa mencari kerajaan dan kebenarannya. Tanpa itu, nah bagaimana kita bisa menerima kebenaran melalui percaya? Percaya itu harus lahir baru dari Roh Kudus. Tanpa itu nonsen. Lahir baru. Baca di Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Di ayat 5 dilahirkan dari air dan roh. Ya. Nah, di ayat 5 itu sama dengan Yeskel. Ada dia punya komentar kalau ada Alkitab, lihat dia punya komentar di ayat 3 di bawah ya. Yeskel 36 ayat 25 dan 26. Yeskel 36
36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan padamu air jernih yang akan melahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau tidak ada anugerah dari Tuhan, kita kena hukum Taurat. Kita ada di bawah kutuk karena tidak ada satu orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Itu sebabnya terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi semua manusia yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, siapa saja dari kita, terkutuk. Artinya akan mati kekal, akan mendapatkan neraka. Itu ayat 10. Tetapi ayat 13 kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita yang kena kutuk dari hukum Taurat karena kita tidak bisa. Sekarang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah itu yang disebut Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Karena harusnya kutuk kepada kita. Tapi Yesus mau menerima di atas kayu salib. Itu yang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, kenapa Yesus mau menjalankan kutuk di kayu salib? Karena dia mau menanggung kutuk itu yang harusnya kita. Karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Nah, itulah anugerah. Jadi, Yesus mau menjalankan kutuk, itu yang disebut Bapa menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa, menjadi berdosa karena kita. Itu kan ayat 521 tadi. Supaya kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Nah, setelah kita itu memperoleh kebenaran dari Kristus, baru kita bisa hidup benar, mencari kebenaran, menghidupi kebenaran dan keadilan. Itu yang di kayu sune, yang di Matius 6 ayat 33. Jadi carilah dahulu, cari sungguh-sungguh. Itu yang ya. Tetapi untuk mencari sungguh-sungguh harus dilahirkan baru dulu. Beriman kepada Kristus. Kelahiran baru kita tidak bisa peroleh. Itu pemberian dari Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Cuma mohon kepada Tuhan. Mohon supaya kita diberikan kelahiran baru. Tapi kalau sudah ada kerinduan-kerinduan untuk datang mencari kebenaran, itu sih sebenarnya sudah tanda-tanda lahir baru. Ya. Efesus 4 ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu speaking the truth in love. Jadi kebenaran dan kasih ternyata itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena di 2 Korintus 4 ayat 15 ya. Karena kebenaran tanpa kasih menjadi menghakimi. Jadi kita bicara kebenaran tanpa mengasihi, kita hakimi terus, legalisme. Kita kamu salah, menghakimi terus karena kebenaran yang dibicarakan. Tapi sementara kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi. Karena kita kasih, biar dia salahnya enggak apa-apa. Jadi kompromi kan. Mengapa mengejar kebenaran dan kasih? Ada 4 ya di sini. Pertama, kebenaran Allah
yang mendatangi kita lebih dahulu. Tidak pernah kita mendatangi Allah. Allah yang mendatangi kita. Ada ayat di mana itu? Kita didatangi Allah. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 6, 8, dan 10. Kita masih dalam keadaan lemah, Yesus mati buat kita. Kita masih dalam keadaan berdosa, Yesus mati buat kita. Kita dalam seteru, Yesus mati buat kita. Seteru itu mungkin selesai ya. Tuhan selesaikan sehingga kita bisa berdoa kepada Allah. Tapi lemah dan berdosa masih ada di kita. Coba lihat ya, misalnya kita bertekad untuk mau melakukan ini, mau tepat waktu ikut hadir di Bible study. Tapi karena kita lemah, aduh terlambat bangun, aduh itu lemah. Jadi kelemahan masih ada sampai sekarang. Ya. Berdosa, masih berdosa. Kita punya pikiran sering iri hati, kesombongan, itu berdosa. Itu yang kita bicarakan already. Kita sudah diampuni dosa kita, segala dosa kita diampuni, tetapi belum disempurnakan. Kemudian kedua, kebenaran, keadilan, dan kasih adalah karakter Allah yang menjadi karakter orang percaya. Jadi kebenaran, keadilan, dan kasih itu adalah sifat Allah. Tetapi diberikan kepada kita untuk menjadi karakter kita. Tetapi tentu saja ada perbandingan, ya, ada kualitatif different. Jadi secara kualitatif tidak bisa sama dengan Tuhan. Apa bisa baca Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus. Yesus bilang ya, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Kalau bahasa aslinya katanya ditarik ini diseret. Jadi itu diseret untuk datang kepada Yesus. Jadi bukan karena kita. Karena Allah Bapa yang menarik untuk percaya. Itulah yang kaitan dengan Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16. Tapi Yohanes 6 ayat 44 itu bukan hanya satu kali. Dia baca lagi di Yohanes, kita lihat ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kalau Bapa tidak menarik orang tersebut datang kepadaku, tidak mungkin seorang pun. Karena Allah yang menganugerahkan. Bukan karena kemampuan kita. Amsal 21 ayat 3. Kita baca ya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan atau lebih disukai Tuhan daripada korban. Kita mau kasih persembahan di gereja itu ratusan ribu, itu lebih dikenan oleh Tuhan kalau melakukan kebenaran dan keadilan. Itu yang melakukan di kayu sune. Tapi kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita sudah dibenarkan dulu oleh kematian Kristus. Sehingga kita percaya, kita bisa melakukan kebenaran dan keadilan yang dibicarakan di Amsal 21 ayat 3. Jadi mempercayai Tuhan, memahami dan mempelajari, dan memberitakan. Jadi mulai dari faith dulu, baru kita pikirkan, memahami, baru kita melakukan dengan memberitakan atau menghidupi. Itu yang pernah kita pelajari. Francis Schaeffer mengatakan, I do what I think, and I think what I believe. Jadi believe dulu. Baru kemudian dari believe, segala sesuatu yang kita percaya itu yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan dari apa hasil iman kita,
itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana mengejar kebenaran. Jadi ini dalam rupanya ya. Nah, sekarang tadi sudah mengapa, bagaimana kesimpulan sekarang ya. Kesimpulan, manusia hanya dapat hidup benar, adil apabila diaktifkan terlebih dahulu. Apa artinya diaktifkan? Diberikan aletheia, dibenarkan karena Kristus. Di dalam dan melalui Kristus yang benar dan adil. Percaya dan mengikutinya. Jadi karena Kristus yang benar dan adil, rela mati untuk memikul dosa kita, dan Kristus yang benar dan adil ditransferkan kepada kita. Itu yang Allah melihat karya Kristus, kita dibenarkan. Sehingga kita bisa hidup benar dan adil. Seperti Sami yang sudah lakukan. Nah, itu kesimpulannya. Kebenaran keadilan adalah karakter Allah dan menjadi karakter kita, percaya mengikutinya dia, sehingga usaha pengejaran kebenaran adalah mungkin, tidak sia-sia. Jadi karakter Allah kita perlu menyerupai, walaupun tidak sama ya. Baru terakhir, kehidupan sebenarnya atau sepenuhnya untuk kebenaran dan kehormatan adalah buah, bukan tujuan mengejar kebenaran. Jadi kan di ayat Amsal 21 ayat 21 kan mengatakan kejar kebenaran dulu baru kita dapat kehormatan. Tapi orang dunia mencari uang, mencari segala macam untuk dapatkan kehormatan. Padahal kehormatan ini ya akan jadi sia-sia semua. Kalau sudah di akhir-akhir hidup itu akan punah semua. Kita tambahkan sedikit. Ada satu hal yang sangat penting. Ini dari Agustinus dan Martin Luther ya. Jadi dosa manusia itu yang paling penting pada waktu jatuh dalam dosa. Mereka bilang kalau Jawa bisa kasih masuk itu incurvatus in se. Apa artinya incurvatus in se? Ini dosa itu adalah karena egoisnya manusia. Dan menurut Martin Luther, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya dari egoisme, incurvatus in se. Coba lihat, semua manusia kebanyakan egois. Nah, untuk menyembuhkan diri egoisme, manusia tidak mempunyai kemampuan. Jadi memerlukan kemampuan dari Tuhan. Nah, itu Tuhan bicarakan di kita baca ini, peringatan Roma 2 ayat 6. Tulisannya gimana itu? Impulsatif. Incur. Incur. I-N-C-U-R. Incur. Incurvatus. Incurvatus. Oke. Ya. Baru kasih pisah in se. Se. Coba di Google, pasti ada ketemu. Bagus sekali itu. Karena itu kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkan keegoisan kita. Karena orang percaya pun dalam tingkat tertentu ada egoisme. Ya. Padahal di Roma 2 ayat 7 kita baca ya. Roma 2 ayat 7 dan 8. Atau 6 ya. Ia, sini Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi di sini, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Incurvatus in se itu ya. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaiman. Jadi mencari kepentingan sendiri itu, dia bilang, murka dan geram kepada mereka. Jadi incurvatus in se, Latin, karena ini dosa, setelah jatuh dalam dosa ini, semua orang ada egoisme. Walaupun sudah Kristen. Tapi tingkat tertentu tentu ya. Ada yang parah sekali ya memang egois sekali.
Nah, ini dia ya. Nah, ini incurvatus inse secara harfiah berarti melengkung ke dalam diri sendiri. Artinya kita bercondong pada kita. Dalam teologi dan filsafat, terutama populer Hansin Augustinus Martin Luther, istilah digunakan menggambarkan esensi dan dosa sifat egois manusia. Ini egosentris, menolak Tuhan dan sesama, satu arah, salah arah. Nanti ini lebih jelas lagi kalau kita cari Incurvatus inste. ya, incurvatus inse. Lawannya incurvatus ex-se. Jadi bukan in tapi ex. Itu keluar. Kalau fisikanya sentrifugal dan sentripetal. Ya. Sentripetal itu incurvatus inse, sentrifugal itu berpusat kepada di luar dari kita. Pak Pendeta ke rumah sakit kapan? Supaya Tanggal hari Minggu, tanggal 21. Oh ya, masing-masing tolong doakan. Iya. Hari Minggu.